Teman-teman tahu nggak? Media komunikasi seperti itu ternyata mempunyai tujuan yang sama loh teman-teman, yaitu menyampaikan pesan kepada publik secara efektif. Namun, teman-teman sadari nggak bahwasanya pengguna dari media komunikasi itu sangat beragam, yang dimulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Nah, pengguna-pengguna tersebut pasti dong memiliki kebutuhan dan juga minatnya masing-masing. Jadi, gimana sih cara media komunikasi menatasi keberagaman penggunanya? Nah, di video kali ini bersama saya, Yasmin Nafisa dengan NIM 0101242083 akan membahas tentang segmentasi dan pendekatan komunikasi terhadap publik. Segmentasi itu apa ya? Segmentasi itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri khasnya masing-masing. Nah, tujuan dari segmentasi ini adalah agar tujuan pesan dapat tersampaikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, apabila pesan tersampaikan secara baik, maka akan terbentuklah komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu apa ya? Komunikasi yang efektif adalah komunikasi ketika pemahaman pesan dapat tersampaikan secara baik melalui komunikator ke komunikan dengan pemahaman makna yang sama. Oh, jadi segmentasi itu adalah pengelompokan. Emang ada berapa jenis ya pengelompokan? Segmentasi itu dibagi menjadi beberapa bagian loh, yaitu ada bagian segmentasi demografis, segmentasi psikografis, segmentasi perilaku, dan juga segmentasi geografis. Apa aja ya pembahasannya? Segmentasi demografis itu lebih mengelompokkan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, dan juga pekerjaannya. Sebagai contoh, media komunikasi pasti berbeda gaya bahasanya untuk anak-anak dengan orang dewasa. Atau contoh lainnya adalah iklan kosmetik antara perempuan dan laki-laki sudah tentu berbeda karena target pasarnya pun sudah pasti berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan gaya hidup dan juga kepribadiannya. Kita ambil contoh adalah pengelompokan orang ekspresif dan juga orang minimalis. Orang ekspresif cenderung menyukai konten-konten yang berwarna-warni dan juga penuh kreativitas. Sedangkan orang-orang minimalis cenderung menyukai konten-konten yang simple namun penyampaian pesannya jelas. Yang ketiga ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kebiasaan dan cara merespon orang tersebut terhadap suatu produk maupun pesan. Untuk kasus ini bisa kita ambil sebagai orang pengguna media aktif itu cenderung lebih cepat menerima informasi maupun tren dibanding mereka yang pasif dalam media sosial. Yang terakhir ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan wilayah dan juga lokasi masing-masing. Kita ambil contoh adalah masyarakat perkotaan pasti memiliki karakteristik dalam penerimaan pesan yang berbeda dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Nah, hal itu membuat media-media lokal cenderung memberitakan isu-isu yang terkait dengan lingkungannya, sedangkan media nasional lebih menekankan isu yang meluas serta viral. Masyarakat pedesaan dan juga perkotaan. Emang masyarakat ada berapa jenis? Nah, dari segmentasi geografis kita memandang ya teman-teman bahwasanya masyarakat itu berbeda. Ada yang masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Untuk itu kita juga akan membahas tipologi masyarakat. Tipologi masyarakat itu apa teman-teman? Tipologi masyarakat adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan pola pikir, nilai sosial, dan juga budaya yang ada di setempat tinggal mereka. Nah, umumnya tipologi masyarakat itu dibedakan menjadi 3 tipologi, yaitu ada masyarakat tradisional, transisional, dan masyarakat modern. Nah, masyarakat tradisional adalah sekelompok masyarakat yang masih kuat dalam nilai-nilai adat dan juga kebiasaan mereka masing-masing. Umumnya, komunikasi yang ada di dalam masyarakat tradisional berlangsung secara lisan atau langsung. Dan juga, media yang cocok untuk masyarakat tipe ini adalah media yang disesuaikan dengan kepercayaan dan budaya yang ada di tempat mereka.
Nah, kalau masyarakat transisional adalah masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya masih berpegang teguh terhadap nilai-nilai tradisi dan sebagian masyarakat lainnya sudah mulai terbuka akan adanya modernitas. Nah, umumnya masyarakat transisional bisa ditemukan di kota-kota kecil maupun kota-kota yang sedang berkembang. Dan media yang sesuai untuk tipe masyarakat ini adalah dengan melakukan pendekatan dengan memasukkan nilai-nilai baru dan juga nilai-nilai lama agar pesan bisa tersampaikan secara optimal. Nah, yang terakhir ada masyarakat modern. Masyarakat modern adalah sekumpulan masyarakat yang mulai beradaptasi dengan teknologi dan juga pola pikir yang cenderung lebih rasional dibanding masyarakat tradisional dan juga transisional. Nah, pola komunikasi dalam tipe masyarakat modern ini berlangsung cepat, langsung, dan terbuka. Dan juga penggunaan media digital dalam masyarakat modern sudah mulai banyak, sehingga pesan dapat tersampaikan secara cepat, aktual, dan bersifat dua arah. Wah, jadi masyarakat itu cuma satu jenis ya, tapi ada 3. Kalau gitu, gimana ya pendekatannya optimal untuk masyarakat-masyarakat yang berbeda jenis seperti itu? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ada 6 pendekatan media komunikasi. Ada pendekatan informasional, partisipasi, persuasif, kultural, edukatif, dan juga digital. Nah, pendekatan yang pertama itu ada pendekatan informasional. Pendekatan informasional ini adalah dengan menyajikan fakta tanpa opini, yang mana bertujuan untuk menyebarkan informasi secara luas. Contoh dari pendekatan ini adalah penyebaran berita di saluran televisi. Selanjutnya ada pendekatan partisipasi. Pendekatan partisipasi bukan hanya sekedar menyajikan informasi, melainkan juga memuat fitur agar masyarakat dapat turut aktif di dalamnya. Contoh dari pendekatan ini adalah dengan dibukanya diskusi bagi masyarakat. Nah, pendekatan ini dinilai efektif loh karena masyarakat turut terlibat aktif di dalamnya. Nah, pendekatan yang ketiga ada pendekatan persuasi. Pendekatan ini adalah menyajikan informasi melalui media komunikasi dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir dan juga perilaku masyarakat tanpa adanya unsur keterpaksaan. Nah, contoh dari pendekatan ini adalah promosi produk. Promosi produk ini umumnya menggunakan pendekatan persuasif karena dapat menjangkau kepercayaan dan juga emosional para pembelinya. Baru ada pendekatan kultural. Pendekatan kultural ini adalah pendekatan dengan menyamakan pesan kita dengan nilai dan juga budaya yang ada di masyarakat. Nah, pendekatan ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dengan mudah diterima. Contohnya dengan menggunakan wayang kulit di masyarakat yang masih kental terhadap pementasan wayang kulit, yang bertujuan agar pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan mudah. Nah, selanjutnya ada video edukatif. Bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, media komunikasi juga berperan untuk menambah wawasan dan juga kesadaran masyarakat. Contoh dari pendekatan ini bisa seperti konten-konten edukatif maupun konten-konten pembelajaran secara online. Dan terakhir ada pendekatan digital. Pendekatan digital adalah menyajikan informasi dengan bantuan platform digital seperti media sosial, aplikasi, dan juga website untuk menjangkau publik. Nah, dari pendekatan ini menekankan interaktif dan juga kecepatan sehingga pesan dapat dijangkau secara luas dan bersifat dua arah. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan seputar pendekatan media komunikasi, tipologi masyarakat, serta segmentasi. Nah, ketiga pembahasan ini memiliki pemahaman dan keterkaitan satu sama lain. Kalau segmentasi itu membantu media dalam menentukan siapa audiensnya, sedangkan tipologi itu memahami karakter manusia berdasarkan nilai sosialnya. Sedangkan pendekatan itu berperan dalam menentukan seperti apa gaya bicara kita terhadap mereka. Nah, semua itu penting agar proses penyampaian pesan bisa berlangsung secara efektif. Oke teman-teman, mungkin sampai situ saja video pembahasan dari saya. Di video kali ini kita dapat belajar bahwasanya komunikasi yang efektif itu bukan sekedar
pesan yang bagus, tetapi juga bagaimana pesan itu ditunjukkan dan bagaimana pesan tersebut disampaikan. Karena kita ketahui bahwasanya setiap kelompok masyarakat itu pasti mempunyai bahasa, nilai, dan juga kebiasaannya masing-masing, dan itu merupakan tugas media untuk menyesuaikannya dengan masyarakat-masyarakat yang ada. Nah, makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Yasmin Nafisa. Bye-bye.